ada berbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Balada oposisi Habib Rizik Syihab dan junta militer Indonesia di Aceh. Oleh Atakana TV. Seorang oposisi yang keluar masuk penjara Malaysia seperti Anwar Ibrahim mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi pada oposisi di negeri jirannya, Indonesia, saat ini. Sampai detik ini, Anwar Ibrahim masih saja menjadi oposisi. Namun, bila dia mengetahui bagaimana oposisi di Indonesia sekarang ini diperlakukan oleh penguasa, mungkin Anwar akan tersenyum. Anwar Ibrahim sudah kenyang dengan perlawanan di negerinya. Tetapi, di negeri Melayu itu, tidak pernah ada tentara yang turun ke jalan untuk menurunkan spanduk atau baliho yang bergambarkan tokoh oposisi. Di Malaysia, sekeras-kerasnya oposisi melawan pemerintah, polisi tetap akan diterjunkan untuk menggebuk mereka yang anti pemerintah. Apakah itu dalam demonstrasi atau tugas khusus lainnya? Akan tetapi, sebuah negeri bernama Indonesia akan habis-habisan menggebuk oposisi meskipun melanggar rambu etika perpolitik yang santun. Salah satunya menerjunkan tentara untuk memanjat pagar menurunkan baliho yang bergambarkan tokoh oposisi negeri mereka. Dalam hal ini, tidak tanggung-tanggung, sampai Jenderal Militer Bintang 2 dengan bangganya ikut memerintahkan serdadunya turun ke jalan. Bila seorang jenderal saja berperangai demikian, bagaimana dengan prajurit mereka yang berpangkat balok? Dipastikan bahwa tentu lebih tidak berpendidikan lagi. Oleh karena itu, tidak terkejut bila pun mereka mempunyai otak, namun alat panca indera untuk berpikir itu diletakkan di dengkul. Perlu diketahui di sini adalah meskipun Indonesia konon katanya sukses melakukan reformasi tahun 1998 meruntuhkan rezim Soeharto, begitu juga di mana salah satu agenda lainnya mengembalikan fungsi tentara sebagai pertahanan. Namun ada saja alasan dipakai agar serdadu bisa masuk ke dalam ranah sipil. Perpolitikan Indonesia itu identik dengan militeristik. Sejarah membuktikan dan itu tercatat dari dulu hingga kini. Semangat reformasi hanya omong kosong belaka karena dari dulu sejak lahirnya Indonesia itu memang dibangun dengan atmosfer militeristik. Singkatnya, Indonesia itu identik dengan Jawa, sedangkan Jawa itu identik dengan tentara. Dan, tentara Indonesia dari dulu punya doktrin bila membunuh manusia demi NKRI adalah tidak mengapa, bahkan disebut pahlawan. Ini sudah dibuktikan di Timur Timur, Papua dan Aceh sehingga pelanggaran HAM itu bisa dilupakan, bahkan celakanya mendapat impunitas, sedangkan jenderalnya mendapat promosi kenaikan pangkat. Mereka tidak pernah berpikir mengapa rakyat melawan mereka. Ini dikarenakan seperti diutarakan di atas tadi bahwa kebanyakan militer, meskipun mempunyai otak, namun alat panca inderanya diletakkan di dengkul. Alih-alih menjalankan agenda reformasi 1998, malah kalau bisa dui fungsi TNI itu lahir kembali dengan nama samaran. Dalam perspektif Aceh, Presiden Indonesia setali tiga uang. Sejak berdirinya Indonesia hingga kini, Presiden Jawa itu semuanya sama. Sama-sama berkarakter tentara. Hanya Jawa murtad sajalah yang mempunyai hati nurani dalam melihat apa itu Indonesia. Ini tidak jauh beda juga dengan legislatif negeri mereka. Tidak mungkin berdemokrasi dengan mereka, menghabiskan waktu dan energi, semuanya itu akan sia-sia karena spesies Jawa lebih ramai bilangannya. Perlu diketahui bahwa rakyat Aceh dan Papua sangat berpengalaman dengan kezaliman militer Indonesia. Oleh karena itu, bila ada berita militer masuk ke ranah sipil di Jakarta sana, maka itu bukan hal yang baru.
Malah di Aceh dan Papua militernya lebih daripada penurunan baliho. Contoh kecilnya di Aceh. Sudah umum diketahui sebuah kontroversial beberapa tahun lalu tentang klaim kepemilikan tanah. Sebuah lapangan yang terbentang di depan pusat kota negeri sudah dikuasai menjadi milik mereka. Namanya Lapangan Blang Padang. Letaknya sangat strategis, persis di jantung kota Banda Aceh. Siapapun warga kota itu pasti pernah melintas di lahan tersebut. Tanah itu timbul polemik saat elemen peranata non-sipil pelanggar HAM yang memiliki keistimewaan hak impunitas di Aceh itu mengklaim milik mereka. Dalih untuk menguasai kapling tanah di pusat negeri itu bermacam-macam. Keserakahan dan arogansi bercampur menjadi satu di sana. Argumen yang digunakan oleh institusi penguasa sipil Aceh sepertinya mentok bila berhadapan dengan mereka. Itu adalah fakta. Sampai Anda melihat video ini, tanah luas itu tetap diklaim milik tentara atau dalam bahasa Aceh disebut Sipai. Sebagai ingatan, berikut ini sebuah syair agar ingatan orang Aceh jangan cepat lupa. Biasanya yang lupa itu adalah mereka yang sudah disumpal mulutnya dengan rupiah. Blang Padang siapa punya? Dari dahulu sampai saat ini, penjahat itu bernama Jakarta. Lihatlah saja berita saat ini. Pusaka Aceh hendak dikuasainya. Contoh Baitul Asi di Arab Saudi. Dulu mereka bilang milik Indonesia. Tidak peduli protes yang bertubi-tubi. Yang penting harta Aceh milik mereka. Setelah diprotes berkali-kali, akhirnya Jakarta menyerah juga. Bila tak ada yang bereaksi, aset Aceh lainnya dirampas juga. Kini bukti lainnya di pusat negeri. Sebuah lapangan di kota Banda tiba-tiba menjadi milik TNI. Gubernur Aceh pun tidak berdaya. Meskipun gubernur orang Aceh sendiri, ternyata itu tidak ada makna. Sama seperti Mo Helsinki. Terbukti itu ikrar Lamteh kedua. Kita orang Aceh patutnya introspeksi terhadap gerak-gerik politik tentara. Mereka hendak berkuasa di sana-sini, menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Padahal semua itu sudah direformasi saat Orba tumbang oleh mahasiswa. Namun kemudian, apa yang terjadi? Militerisasi Aceh dilipatkan ganda. Pedoman tentara seperti Sipai. Doktrin mereka sekuler Pancasila. Semboyannya NKRI harga mati. Meskipun melanggar HAM tidak dipidana. Pernyataan ini bukanlah basa-basi. Aceh berpengalaman sudahlah lama. Apakah perlu diberikan bukti lagi? Lihatlah di Tim-Tim dan juga di Papua. Kembali kepada Blang Padang tadi. Di situ ada pesawat Dakota. Replika burung besi menjadi saksi. Modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun kemudian, apa yang terjadi? Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah dialami berbagai generasi. Mengapa kita seperti amnesia? Berikut ini ada bukti lagi. Emas yang ada di Monas sana, itu sumbangan Markam Al-Asi. Tapi beliau akhirnya dipenjara. Kalau diingat-ingat menyesal dalam hati. Mengapa Aceh dulu membantu Indonesia? Dari zaman Soekarno hingga Jokowi. Mereka itu adalah Indonesia Jawa. Konflik Aceh bermula dari ayah Megawati.
Pendiri Indonesia, Soekarno namanya. Bajingan itu dibenci, sampai dia mati. Karena menipu Aceh, rakyat semua. Oleh karena itu, mohon dimaklumi. Ramai orang Aceh, dendam karenanya. Setiap berpolitik dengan si Pai. Ingat masa lalu, menjadi trauma. Ketahuilah bahwa Jakarta itu tirani. Karena penguasanya, karakter tentara. Tidak mungkin Indonesia berdemokrasi. Militer dan sipilnya, mayoritas Jawa. Bukti apa lagi yang mesti saya beri? Pengalaman sejarah membuktikannya. Bahwa Jakarta itu, seperti pencuri. Mereka berbuat dengan segala cara. Tujuannya satu, Aceh selalu disakiti. Melalui politik, manuver tentara. Begitu juga, masalah regulasi. Semua izin investasi, melalui Jakarta. Wahai gubernur, dan kaki tangan si Pai. Apa kabar kalian, semua di sana? Ku dengar kalian, senang sekali. Hidup kaya raya, dari dana APBA. Anggota legislatif, dapat dana aspirasi. Eksekutifnya menikmati, dana doka. Tapi rezeki itu, tidak diberkati. Buktinya gubernur, masuk penjara. Ku dengar berita, dan informasi. Mungkin benar, mungkin juga dusta. Benarkah kalian, berkonflik sendiri? Benarkah intelijen, yang mengadu domba? Skenario itu, memang perlu konfirmasi. Tapi bila itu, memanglah nyata. Kalian seperti anak-anak, yang berkelahi. Karena tidak dibagi uang yang sama. Ucapan kalian dulu, sangat kami ingati. Bahkan menjadi viral, di alam maya. Saat kampanye dulu, kalian berjanji. Musuh bersama kita, adalah Jakarta. Tapi saat ini, apa yang terjadi? Rakyat membaca, di sejumlah media. Dengan Jakarta, bagai sahabat sejati. Kalian jadikan rujukan, seperti ulama. Kini timbul pertanyaan, dari hati ini. Masih adakah tekad melawan Jakarta? Mohon dijawab dengan nurani. Salamku dari Swedia, buat kalian semua.